Oke, langsung kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang teman-teman semua. Ya, waktu liburannya udah habis ya. Kita langsung aja ke materi ini. Nah, di sini untuk modul kita kedua ini kita akan membahas tentang penilaian aspek pasar dan pemasaran ya. Jadi di sini teman-teman udah lihat nih ada di PPT yang saya tampilin. Nah, di sini banyak sekali manfaat yang bisa teman-teman peroleh nanti kalau misalnya kita belajar tentang modul 2. Mudah-mudahan ya. Jadi walaupun teman-teman ini orientasi belajarnya pengennya ijazah nih, saya kasih ijazah, saya kasih juga ilmu, kurang baik apa lagi gitu kan. Mudah-mudahan nyangkut lah. Paling nggak kalau misalnya ada orang nanya apa sih studi kelayakan bisnis itu, jadi teman-teman bisa jelasin lah, dikit-dikit. Jelasin aja studinya, dijelasin kelayakannya, jelasin bisnisnya, lama-lama juga paham. Oke. Jadi di sini untuk modul 2 kita akan itu apa? Nih, mahasiswa dituntut ini satu menjelaskan cara-cara dalam memilih gagasan proyek. Kemudian di sini ada melakukan pengukuran luas pasar potensial, menjelaskan teknik-teknik meramal pasar yang akan datang. Nah, untuk poin nomor 3 ini mungkin kita ada beberapa rumus ya. Tapi tenang sajalah. Saya tahu teman-teman ini juga lihat-lihat rumus gitu bingung ya mau ngapain ya. Kalau dulu saya masuk kuliah itu nggak pengen hitung-hitungan, jadi nggak pernah belajar matematika. Jadi kalau udah yang berhubungan sama hitung-hitungan udah kalah keok gitu. Tapi karena tuntutan jadi harus belajar. Nah, tapi buat teman-teman ini tenang aja, saya akan kasih mungkin hitungan yang sederhana lah. Teman-teman sambil ngulek sambal juga udah bisa ngerjain itu. Kemudian ini yang keempat nih, menyusun strategi pemasaran usaha apabila rencana investasi dilaksanakan. Nah, dari 4 poin ini untuk malam nanti ini, untuk yang bakal kita bahas nih, ya mudah-mudahan ada yang nyangkut lah 1 sampai 4 gitu, mungkin poin 1 ngerti gitu apa maksudnya, 2 syukur-syukur bisa paham 1 sampai 4 gitu. Kalau nggak bisa 0,1 juga nggak lama-lama, saya senang-senang aja gitu kan. Oke ya, langsung aja kita mulai nih. Oke. Dalam penilaian aspek pasar dan pemasaran tuh ada beberapa kriteria dalam memilih gagasan proyek ya. Nah, di sini di buku ini kalau kita mengacu ke buku ada beberapa kriteria pemilihan proyek. Nah, pemilihan produk. Nah, ada beberapa langkah yang harus diikuti oleh para researcher atau para peneliti dalam bisnis. Nah, yang pertama kita harus mempertimbangkan beberapa kondisi ya. Nah, sebelum mempertimbangkan cara mendapatkan ide atau gagasan proyek, lebih dahulu perlu peneliti meneliti beberapa persyaratan yang dibutuhkan bagi keberhasilan suatu produk nih. Mungkin teman-teman kalau yang sekarang lagi pegang buku bisa dilihat di bukunya itu ada pertama di sini ada usaha itu harus benar-benar mempunyai pasar yang cukup sehat, ada permintaan yang cukup baik yang jangka panjang agar dapat bertahan lama. Maksudnya pasar yang sehat ini dalam artian gini. Di situ ada banyak penjual dan pembeli. Terus itu kompetitornya juga ini lebih kepada pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna itu dalam artian kompetitornya itu banyak atau penjualnya itu ada banyak, kemudian itu pembelinya juga tersedia di situ. Akhirnya nggak monopoli seperti kayak pemerintahan. Terus itu di sini langkah selanjutnya adalah mencari jenis produk yang diperlukan di pasar tersebut. Nah, jadi gini, kebanyakan banyak perusahaan itu mereka akan meneliti terlebih dahulu kira-kira barang apa sih yang memang di pasar itu lagi diminati. Ya, contoh mungkin sekarang mungkin yang lebih diminati misalnya gadget. Nah, nanti bisa dilihat gadget model seperti apa, terus itu kapasitasnya seperti apa, dengan harga jual berapa. Nah, itu semua bisa diteliti. Nah, kalau untuk kriteria pemilihan produk nih ada yang jadi apa ini? Ada beberapa poin yang memang harus diperhatikan ya. Yang pertama ini kondisi tersebut dapat terjadi dengan beberapa alasan ya. Yang pertama, tak seorang pun mengetahui cara membuat produk yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Wah, kenapa ini Windowsnya ini rusak ini? Bentar ya. Nih. Yang pertama, kondisi tersebut dapat terjadi tak seorang pun mengetahui cara mengetahui produk yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang kedua, kebutuhan yang belum disadari, unrecognized dan belum dikembangkan. Kebutuhan itu sendiri yang belum ada dan harus diciptakan ya. Biasanya kalau kita mau studi kelayakan bisnis nih,
kalau untuk kriteria produk di sini ada 3 disebutin. Nah, yang pertama itu lebih lebih kepada em, kadang-kadang kita butuh sesuatu tapi kita nggak bisa menciptakannya sendiri, akhirnya kita beli. Nah, mungkin mungkin teman-teman misalnya gini, kalau di Jepang sana, saya ambil contoh di Jepang, kalau mereka kepanasan gitu kan, karena mereka punya teknologi yang cukup, kadang-kadang mereka bisa bikin kipas sendiri gitu. Nah, tapi kalau kita kan beda. Nah, riset-riset seperti itu hanya contoh sederhana. Nah, kalau misalnya untuk yang poin pertama, biasanya dilakukan para researcher untuk mengetahui barang apa sih yang memang lagi dibutuhkan di pasar tapi nggak bisa diciptakan oleh pribadi. Nah, kemudian yang kedua, kebutuhan yang belum disadari. Ya. Yang ketiga, ada kebutuhan itu sendiri yang belum ada dan harus diciptakan. Wah, susah juga kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, ini ada produk untuk memenuhi kebutuhan pasar yang sudah ada. Dan produk jenis ini diciptakan untuk memenuhi kelebihan permintaan atas penawaran. Ya. Jadi di sini udah bisa dilihat ya, produk jenis ini diciptakan untuk memenuhi kelebihan permintaan atas penawaran. Jadi biasanya di pasar itu kadang-kala permintaan yang di pasar itu lebih banyak daripada apa yang ditawarkan. Contohnya gini, misalnya teman-teman semua pengen beli lombok gitu kan, tapi yang diedarkan, yang ditawarkan itu cuma sedikit. Padahal pada saat yang sama, mungkin pada situasi yang berbeda, situasinya mungkin waktu menjelang Ramadan dan sebagainya, permintaannya lagi banyak. Nah, itu sehingga inilah yang disebut dengan produk untuk memenuhi kebutuhan pasar yang sudah ada. Jadi permintaan potensial atas produk jauh lebih besar dibandingkan dengan kapasitas produk yang sudah ada di pasar. Ini sepertinya kita ini kayak bedah buku kali ya, lebih tepatnya ini, bukan ngajar ini. Kemudian ini ada lagi yang kedua, mendapatkan ide produk. Nih, mendapatkan ide produk itu ada di poin berapa ya? Nih, teman-teman bisa lihat di 2.7. Nih, apa yang telah kita pelajari pada bagian sebelumnya ini menyarankan kepada kita bagaimana caranya mengembangkan kebutuhan untuk mendapatkan gagasan produknya. Nah, untuk mendapatkan gagasan tersebut ada beberapa langkah memang yang harus kita terapkan ya, ada beberapa pendekatan. Yang pertama di sini ada meneliti material lokal dan sumber daya lainnya. Jadi, cara yang terbaik untuk menumbuhkan ide produk adalah dengan meneliti tersedianya sumber daya lokal ya. Nah, jadi biasanya kalau kita misalnya paham tentang kondisi geografis alam kita ya, nah kita bisa mendapatkan tuh raw material atau bahan-bahan mentahnya dari lokal tanpa harus adanya impor dari negara tetangga atau negara lain. Nah, ini sangat penting ya kalau kita mau melakukan studi kelayakan ya, karena kalau misalnya kita dapat barang dari lokal, untuk biaya mendapatkannya itu jauh lebih murah dibanding kita harus impor dari negara lain. Nah, di sini juga disebutin nih, ada contoh nih, sebagai contoh adalah Indonesia yang merupakan pengekspor rotan terbesar di dunia karena menguasai 80% pasokan rotan dunia, tetapi dari ekspor tersebut Indonesia hanya mendapatkan keuntungan sebesar 20% nih. Nah, di sini disebutin hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada kesempatan besar usaha di bidang industri pengolahan rotan. Kenapa punya kesempatan besar? Karena kita ya seperti yang dijelaskan di buku sini, kita punya 80% pasokan rotan dunia, tapi kita hanya mampu menikmati 20%. Nah, di sini bisa dilihat bahwa memang kita punya chance untuk mendapatkan yang lebih besar, lebih daripada 20% tadi. Kemudian ini di sini ada mempelajari substitusi impor. Nah, informasi tentang adanya permintaan di dalam negeri akan diperoleh dengan mempelajari daftar impor ya. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan mendirikan perusahaan untuk produk-produk yang semula diimpor antara lain gitu. Nah, jadi biasanya juga untuk melihat peluang gini, mungkin teman-teman biasa melihat kita banyak impor barang dari luar negeri, khususnya dari Cina ya. Nah,
kalau misalnya home industri yang di Indonesia dapat melihat peluang itu, mungkin mereka bisa menciptakan satu produk yang memang mirip dengan produk-produk yang diimpor dengan harga yang jauh lebih murah. Akhirnya barang substitusi, ada barang pengganti yang bisa jadi peluang untuk didirikan oleh para pebisnis yang ada di Indonesia, sehingga banyak manfaat yang bisa ditimbulkan dari hal itu ya. Di antara lain ada 5 manfaat nih, seperti menciptakan kesempatan kerja, kemudian mengurangi ketergantungan, meningkatkan kemampuan industri dalam negeri, menjaga agar modal tidak lari ke luar negeri, memperbaiki neraca pembayaran upah. Dengan membuat produk tersebut dalam negeri maka akan mendapatkan nilai tambah. Yes. Sepertinya ini agak jelas sekali ya. Kemudian di sini ada lagi poin yang C-nya, studi lokal, skill dan implikasi teknologi baru. Tersedianya tenaga kerja dengan keterampilan yang dimiliki merupakan pertimbangan lain didirikannya suatu usaha yang sesuai, misalnya industri barang-barang kerajinan untuk memenuhi pasar wisata. Kemajuan teknologi membawa pengaruh terhadap beberapa produk sebagai contoh ya. Nah, biasanya kalau untuk yang studi lokal, skill dan implikasi teknologi baru ini biasanya hanya dilakukan oleh para ilmuwan ya. Kalau para ilmuwan, para researcher yang memang mereka menemukan sesuatu yang baru, seperti para penemu yang mungkin teman-teman udah pada tahu, penemu mesin hitung dan lain sebagainya, jam digital dan lain sebagainya. Nah, biasanya mereka itu punya keterampilan atau skill khusus yang memang berhubungan dengan bidang tersebut. Wah, lagi error ini. Kemudian di sini ada menggunakan daftar industri. Nah, daftar industri seperti klasifikasi standar industri, standar industrial classification sangat membantu bagi inovasi produk-produk baru yang mempunyai kaitan dengan produk yang sudah ada atau produk yang benar-benar baru. Nah, ada beberapa tindakan yang memang bisa dilakukan untuk menggunakan daftar industri ya, seperti memodifikasi atau menyusun kembali, memperbesar, mengurangi, mengkombinasi, mensubstitusi atau mengubah. Jadi biasanya, tapi umumnya yang sering dipakai itu memodifikasi. Kadang-kadang barang itu dimodifikasi kembali, kemudian dijual kembali, ditambahin sehingga jadi nilai tambah. Saya ada contoh nih. Dulu waktu saya pertama kali meeting sama bos saya, dia bilang gini, dia bawa ranting gitu kan, kemudian ranting itu ditaruh di atas meja. Nah, di sela-sela itu dia bilang begini, ya, bos saya itu bilang begini, apakah ranting ini punya nilai jual gitu kan? Saya jawab tidak gitu kan. Kalian yakin gitu kan? Yakin gitu. Terus itu ada teman saya yang paling ujung tuh, dia angkat tangan, bisa jadi uang kalau misalnya kita gantung emas terus kita jual kembali katanya. Nah, si bosnya itu malah bilang gini, nggak mungkin kita gantungin emas terus kita jual lagi kan. Nah, akhirnya selang 30 menit dari hasil obrolan itu, si bos tadi ini ternyata ranting itu dibikin jadi sebuah bunga dengan pot yang bagus gitu. Akhirnya jadi bunga ya, nggak tahu segala macam dikasih apa gitu kan, jadi bunga lah ranting itu. Ranting itu jadi tangkai untuk bunga. Akhirnya waktu dijual nilainya malah jauh lebih tinggi gitu, dibanding bunga-bunga yang beredar di pasaran. Di sini mengindikasikan bahwa ranting yang kecil pun saja dia memiliki nilai jual kalau kita bisa memodifikasinya. Nah, apalagi kalau misalnya kita memodifikasi barang yang sudah ada. Jadi seperti yang dijelasin di sini, ini lebih ke kreativitas ya, dan gak semua orang juga bisa memiliki kreativitas yang seperti ini, karena susah sekali memodifikasi barang yang memang sudah ada itu. Kemudian di sini yang poin ketiga ini ada ide, gagasan, dan usahawan. Nah, apapun pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan ide atau gagasan usaha, pada akhirnya usahawan harus memilih dengan pasti yang konsisten dengan keinginannya, objektif, dan sanggup melakukannya. Peluang bisnis yang nyata memiliki 3 faktor: sesuai atau cocok, akses, dan potensial. Kalau ini saya rasa udah jelas ya. Kalau teman-teman pengen buka usaha, carilah usaha memang yang teman-teman itu ahli di bidang tersebut ya. Dalam artian, kalau misalnya nanti ketemu banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan planning, paling tidak teman-teman paham usaha yang teman-teman lakuin itu seperti apa. Nah, karena kita berbicara pada konteks perusahaan besar,
biasanya mereka hanya akan mencari um, usaha atau gagasan tuh yang memang sesuai dengan customer oriented behavior. Nah, itu dalam artian COD. COB itu artinya gini. Kita sesuaikan dengan pasar yang ada. Artinya permintaan itu sesuai nggak sama permintaan yang sekarang. Ya. Jangan-jangan kalau kita produksi massal nanti, permintaan ini tidak sesuai dengan permintaan yang sedang terjadi sekarang. Ya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Kemudian, wah ini slide-nya 9 aja ini, tenang aja, bentar aja habis ini mas mbaknya, jadi wah, enak lagi tidur ini. Ini ada lanjutan lagi nih. Yang C-nya ini melakukan pemilihan gagasan proyek dan studi kelayakan pendahuluan. Oke. Di sini dalam melakukan gagasan proyek studi kelayakan pendahuluan ini ternyata ada beberapa pertimbangan juga yang memang harus dipertimbangkan. Nah, sebelumnya kalau misalnya kita lihat di poin C ini, ada beberapa daftar pertanyaan memang yang harus bisa dijawab oleh para researcher ini. Yang pertama ini ada apa ini? Ada 7 pertanyaan nih. Apakah ada pembatasan, monopoli, kelemahan-kelemahan yang mengakibatkan faktor produksi tidak tersedia dengan harga yang wajar, contoh skill dan lain-lain sebagainya. Nah, seperti ini. Mungkin teman-teman kalau misalnya sekarang lagi pegang buku atau lagi di rumah, mungkin lagi online-nya di rumah, bisa dilihat sini. Nah, jadi sebetulnya ini proses ini sepertinya kita lebih kepada proses bedah buku ya. Jadi buku yang kita punya ini akan kita bedah nih. Bedah dalam artian ya kita cari poin-poin pentingnya saja. Kalau misalnya teman-teman ada yang nggak paham, silahkan ditanyakan. Karena juga saya agak kerepotan kalau misalnya belajar nggak lihat teman-teman ini gitu kan. Biasalah first time gitu kan. Kemudian di sini ada lagi ya, ada selain itu nih perbandingan berbagai ide produk nih. Ada beberapa pertimbangan juga memang harus kita pahami ya. Ada pasar saat ini. Nah, maksud dari pasar saat ini adalah total jumlah permintaan saat ini. Nah, ada beberapa yang memang informasi yang dibutuhkan dalam jumlah penjualan produk dari industri terkait saat ini. Nah, cuman beberapa faktor yang mempengaruhi penjualan adalah satu nih, besar kecilnya pasar yang ditunjukkan oleh jenis pembeli potensial. Kemudian ada hubungan produk dan kebutuhan, tingkat persaingan, hubungan kualitas harga dan kaitannya dengan produk pesaing, persyaratan pelayanan atau jasa, persediaan sistem pemasaran dan distribusi, persyaratan usaha pemasaran, kemungkinan untuk melakukan ekspor. Ya. Ini untuk yang pasar saat ini. Kemudian ada lagi nih, pertumbuhan pasar potensial. Nah, dengan analisis pasar potensi sebagai sasarannya harus ada prospek pertumbuhan yang cepat serta memberikan keuntungan investasi atau return of investment. Nah, kalau untuk ROA ini atau ROI ini return of investment ini kita bisa hitung nanti. Tenang aja, ini ada rumusnya nih. Siap-siap udah ya. Jadi kalau misalnya perkuliahan kita berikutnya, kalau kita kayaknya mungkin di modul 3 ini udah banyak masuk di rumus ya. Jadi saya harap teman-teman untuk pertemuan berikutnya online-nya bisa lewat komputer, standby di ruangannya masing-masing. Kemudian ya kita akan main coret-coretan sedikit lah. Ya, teka-teki silang gitu lah, Mbak. Nah, di sini kemudian ada pertumbuhan pasar potensial tadi ini ada beberapa. Hal ini disebabkan karena dengan tingkat pertumbuhan pasar yang cepat dan tingkat keuntungan investasi yang tinggi, maka modal yang diinvestasikan akan dapat segera kembali. Terdapat beberapa indikatornya. Yang pertama, diperkirakan ada kenaikan atas konsumen potensial. Konsumen potensial ini maksudnya gini. Konsumen ini kalau mungkin biasa teman-teman pernah dengarnya yang familiar tuh itu pelanggan kali ya. Pelanggan yang memang rajin dia beli ke tempat kita. Nah, kalau misalnya biasanya kita misalnya punya pelanggan yang tetap gitu, kemudian dia meningkat entah karena faktor apa gitu. Nah, kita bisa hitung gini, nanti ada nih bagaimana sih cara menghitung jumlah pelanggan yang udah potensial itu ada. Terus itu dua, ini adanya kenaikan atas kebutuhan. Nah, biasanya kalau untuk adanya kenaikan atas kebutuhan itu terjadi hanya pada beberapa season ya, seperti mungkin bulan
bulan puasa atau lebaran atau Natal dan hari-hari besar lainnya. Ya. Jadi dia memang agak spesial. Kemudian munculnya produk baru. Ya. Yang kelima ada kecenderungan ekonomi seperti kenaikan pola konsumen yang sehat, kecenderungan sosial atau politik mendorong konsumsi seperti pencanangan penggunaan produk dalam negeri. Nah, ini yang poin 6 nih yang sekarang lagi digencar-gencarkan ini sekarang lagi digencar-gencarkan oleh pemerintah Indonesia ya, katanya cintai produk dalam negeri gitu. Cintai aja, jangan dibeli tapi. Kemudian ini ada 7 lagi memiliki keunggulan bersaing ya. Nah, competitive advantage. Kemudian yang ketiga, yang poin 2 ini bahasa potensial. Ini ada biaya persaingan ya. Nah, biaya produksi dan distribusi harus memungkinkan harga produk tetap mampu bersaing di pasar dan proyek masih mampu mendapatkan keuntungan atas penjualan produknya. Penilaian ini harus mempertimbangkan beberapa faktor nih. Ada 7 faktor memang yang harus kita pertimbangkan ya. Yang pertama ada biaya berbagai bahan baku. Nah, biaya tenaga kerja, biaya distribusi, biaya pemasaran, tingkat efisiensi proses produksi, biaya asuransi, paten dan lisensi. Nah, umumnya banyak terjadi kalau di tempat kita ini yang susah dicari ini malah ini asuransi ini susah sekali untuk terbitkan asuransi ya. Kemudian ada risiko yang rendah. Tidaklah mungkin untuk melihat ke masa depan secara pasti, namun demikian justru kemampuan usahawan untuk memproyeksi masa depan tersebut dengan memperhitungkan risiko yang mungkin dihadapi dalam kaitannya dengan permintaan harga. Wah, ini kalau dihubungin ini mungkin kayak kode dan kodor kali Mbak ya. Jadi gini ya, risiko itu memang kita nggak pernah tahu ya, tapi kita bisa hitung untuk 10 tahun ke depan risiko yang terjadi ini seperti apa. Bisa jadi mungkin inflasi yang terjadi di Indonesia, kemudian itu tingkat suku bunga, atau misalnya kita bisa lihat dari tren minyak, kita bisa lihat tren dari indeks Amerika, karena kita kiblatnya di rata-rata kan di Amerika ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah lihat sampai dolar itu naik, terus dolar itu turun kembali, atau nilai tukar rupiah jadi rendah atau jadi naik, itu semua based on dari luar, karena kita kan sekarang sistemnya ketergantungan ya. Jadi kita itu dependent ya. Kalau bisa dibilang tuh dependent. Kalau yang di sana tuh goyang, kita juga goyang gitu. Makanya teman-teman nggak heran nih kalau misalnya BBM pasar di dunia itu lagi turun gitu kan, kita nggak turun ya. Tapi kalau dia naik, kita naik gitu. Kecenderungan tuh di tempat kita gitu. Jadi agak susah. Nah, kalau yang kayak gitu memang agak-agak susah dihitung, tapi ada beberapa rumus memang yang bisa kita pakai nanti untuk menghitung risiko ini. Nanti kita mungkin di pertemuan di modul 3 atau 4 kalau nggak salah itu udah full tentang rumus ya. Oke. Kemudian di sini dijelasin juga studi kelayakan pendahuluan ya. Nah, studi kelayakan pendahuluan ini dilakukan penyaringan atas berbagai gagasan proyek yang akan dilaksanakan. Nah, selanjutnya kita akan berhadapan dengan beberapa gagasan yang memang memungkinkan untuk dilaksanakan ya. Nah, di sini ada beberapa poin yang memang diperhatikan ya. Studi kelayakan pendahuluan pada umumnya meliputi beberapa bagian atau bahkan keseluruhan elemen sebagai berikut nih. Yang pertama ada gambaran produk atau product description. Karakteristik produk yang akan dibuat harus digambarkan dengan jelas. Kemungkinan produk substitusi yang ada di pasar. Produk-produk yang ada hubungannya juga harus diidentifikasi, produk apa saja yang dapat dan harus diproduksi. Nah, kemudian yang kedua ini ada gambaran pasar ya, market description. Nah, gambaran pasar ini mencakup baik pasar yang sudah ada maupun pasar yang potensial, serta gambaran pesaingnya. Gambaran pasar meliputi ini. Di sini ada 7 poin ya. Wah, kenapa ini bentar ya. Nah, di sini ada 7 poin atau 7 pertanyaan ya. Nah, biasanya Pak, kalau misalnya teman-teman belajar tentang entah itu riset atau nanti bikin karya ilmiah dan lain sebagainya, nggak lepas dari pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, di sini di mana produk tersebut dibuat, kemudian ada beberapa perusahaan dan berapa yang memiliki spesiasi produk tersebut. Artinya gini, ada berapa banyak perusahaan yang memang memiliki produk yang sejenis dengan apa yang nanti akan kita buat.
Ya, kemudian bagaimana produksi nasional, impor dan ekspor. Kemudian apakah ada insentif dari pemerintah? Nah, biasanya kalau yang pakai insentif dari pemerintah ini hanya untuk produk-produk yang memang untuk masyarakat banyak gitu, seperti Bulog gitu kan, dan apa ya, saya lupa satunya itu ya. Nantilah saya cari tahu ya. Kemudian yang keenam ini ada bagaimana struktur harga. Struktur harga ini dalam artian harga di pasar itu seperti apa. Entah kalau dia tingginya seperti apa, kalau dia kategori rendahnya seperti apa. Bagaimana estimasi usia produk, siklus umur produk, produk life cycle, dan konsumsi yang akan datang. Ya. Jadi saya jelasin nih, produk life cycle itu mungkin teman-teman pernah lihat di internet atau di mana ya. Produk life cycle itu seperti grafik ya. Nanti kalau dia digambar itu seperti gini. Gambar itu dia kalau ditarik grafiknya itu dari bawah, dari nol itu ditarik ke atas, dia akan membentuk seperti gunung. Kemudian dia turun lagi. Nah, itu produk life cycle modelnya seperti itu. Nah, pada tahapan pertama itu nanti ada namanya introduction ya. Kita perkenalan dulu. Perkenalan atau dia akan launching produknya, produk terbarunya. Nah, kemudian setelah introduction itu dia akan muncul introduction, kemudian akan masuk ke grow, dia akan tumbuh. Setelah tumbuh, kemudian ada namanya maturity. Maturity itu ya itu saat dimana equilibrium atau titik tengahnya itu memang udah maksimal untungnya yang bisa dia dapat, nggak mungkin bisa lebih lagi dari itu. Nah, dan pada akhirnya dia akan turun lagi, decline. Nah, waktu decline itu, nah disitulah pentingnya untuk para researcher itu, apakah dia akan terus melanjutkan trennya yang seperti itu atau mereka akan mencoba untuk mengganti dengan kemasan baru, atau memang produknya harus direnovasi kembali untuk mendapatkan maturity yang baik lagi. Ya mungkin saya kasih contoh sederhana gini lah, kalau teman-teman kenalan gitu sama orang kan, awalnya kan perkenalan dulu gitu kan, setelah kenalan lama gitu nanti tumbuh benih-benih cintanya gitu kan. Terus lama-lama itu lagi udah nikmatin masa-masa indahnya berdua gitu, mungkin apa orang bilang pacaran gitu kan. Nah, pas udah pacaran gitu kan, nah lama-lama kan jenuh tuh, bosan, decline lagi, dia turun lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman gagal nyari strategi menghadapi decline itu, akhirnya putus. Nah, kayak gitu ya gambarannya kurang lebih itu. Tapi kalau dimasukkan ke ekonomi, kita hanya untuk melihat umur dari produk itu, kemudian melihat strategi apa yang bisa kita terapkan untuk mengantisipasi yang decline tadi. Bisa inovasi, ataupun bahkan kita bisa memodif, ya sama aja sih, inovasi ataupun bahkan kita bisa mengganti produk baru. As long as itu masih yang sama, itu juga masih bisa diterima. Kemudian di sini yang C ini ada garis besar perbedaan teknologi. Nah, teknologi macam apa yang akan dipilih untuk membuat produk harus digambarkan dengan jelas, serta kemungkinan perkembangan atau munculnya teknologi baru. Selain itu juga harus diidentifikasi. Nah, di sini juga ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhinya ya. Tersedianya tenaga kerja, baik kualitas, skill, kemudian ada jarak antara lokasi proyek terhadap pasar. Jarak lokasi proyek sama pasarnya juga harus dipertimbangkan ya, karena waktu distribusi nanti akan menimbulkan cost yang sangat tinggi dia kalau misalnya jaraknya itu terlalu jauh. Biaya dan fasilitas transportasi, jaringan kereta api, pembangkitan tenaga kerja, kemudian dan lain-lain seperti lingkungan, persaingan. Saya rasa ini ya teman-teman baca aja udah paham ya. Jadi di sini juga ada estimasi biaya. Pengumpulan data harus mencakup estimasi keuntungan atas perusahaan sejenis dan estimasi keuntungan proyek yang diteliti. Oke. Jadi mungkin saya akan ambil beberapa poin-poin yang penting saja ya. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa waktu kita buka sesi diskusi, kalau pengen nanya yang saya skip atau yang saya lewatkan, kita bisa kembali ke poin tersebut, kemudian kita bahas lagi. Jadi sifatnya ini mungkin lebih ke bedah buku kali ya. Oke. Next lagi. Wah, udah 4 ini Pak slide-nya nih Mbak. Jadi udah 4 ya, 5 lagi udah kelar nih. Oke.
pengertian analisis pasar dan pemasaran nih, SKB, studi kelayakan bisnis ya. Nah, kenapa sih kalau mungkin teman-teman itu kalau misalnya lihat di buku yang berhubungan sama SKB, entah buku dari siapa saja pengarangnya gitu, selalu menekankan pengertian pemasaran ya. Pemasaran itu selalu ada ya. Wah, ini kurang nggak apa ya. Pemasaran selalu jadi prioritas utama ya. Selalu ada aspek pemasaran yang memang harus diperhatikan ya. Aspek pemasaran di sini nih saya kasih contoh sederhana ya. Saya kasih gambaran sederhana lah buat teman-teman. Teman-teman misalnya ada satu perusahaan, dia produksi satu barang atau jasa gitu. Sebagus apapun barang atau jasa tersebut, dia menggunakan teknologi yang bagus pun, atau dia menggunakan tenaga kerja manusia yang handal pun, dengan skill yang mumpuni, tanpa adanya pemasaran atau analisis pemasarannya ini, akan susah barang ini bisa diterima masyarakat atau tidak ya. Karena mungkin teman-teman nggak pernah sadar ya, kalau misalnya ada orang nanya sama teman-teman gini, coba sebutin dong 5 merek sabun mandi gitu. Kalian mungkin teman-teman udah bisa nyebutin, ada Lifebuoy, ada Lux, ada Gift, ada Dove, terus Dettol dan lain sebagainya. Tapi kan nggak pernah kan dulu waktu flashback nih, kalau teman-teman mikir pernah nggak ngapalin itu, nggak pernah kan, tahu-tahu udah hafal aja. Nah, itu kerjanya itu orang marketing itu, pemasaran itu seperti itu. Jadi waktu orang dari bangun pagi saja udah dihajar sama iklan-iklan di TV gitu. Bangun pagi gitu kan, pas bangun lihat jam tangannya ada mereknya gitu, lihat kasurnya ada mereknya juga, big panel. Ke toilet lihat ada Hi, I'm Lifebuoy, Hi, I'm Pepsodent. Nah, itu tanpa disadari kan, merek-merek kayak gitu bisa masuk tanpa kita sadari. Nah, karena oleh sebab itu pemasaran juga penting. Kenapa jadi penting? Karena barang yang sudah jadi nanti akan bisa dilihat profitnya dari bidang pemasaran ini. Kemudian di sini, nah untuk topik yang 2 ini teman-teman dituntut nih, teman-teman bisa nanti bisa menggambarkan tentang deskripsi pasar, kemudian bisa untuk menganalisis permintaan masa lalu dan masa sekarang ya. Nah, ini kita udah nanti main rumus lagi nih. Analisis masa lalu, wah belum bisa move on dia nih. Kemudian ada analisis penawaran produk pada masa lalu dan masa sekarang. Oke. Yang pertama ini ada menentukan tujuan studi ya. Tujuan studi pasar umumnya. Wah, bentar ya, teman. Laptopnya lagi bermasalah ini. Di sini ada menentukan tujuan studi ya. Nah, tujuan studi pasar umumnya adalah mengukur dan memperkirakan permintaan guna menilai ketepatan waktu dan harga dari proyek dalam memproduksi produk. Nah, di sini pun ada beberapa pertanyaan ya. Ada 7 pertanyaan yang memang harus dipenuhi oleh para researcher ya. Pada dasarnya memang kalau untuk studi SKB ini, dia lebih kebanyakan pertanyaan itu. Dari pertanyaan dan rumus, jarang sekali menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan teori. Kalaupun teori mungkin kita akan ketemu hanya untuk di modul 1 dan 2 ya. Setelahnya say goodbye to teori gitu kan. Kita akan masuk ada banyak hitungan di sini. Tapi saya akan pilihkan buat teman-teman yang memang ya kayak saya bilang tadi itu, sambil chatting aja udah bisa jawab, sambil ngulek sambal juga bisa jawab. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan tapi. Kemudian di sini ada studi pasar informal ya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di bukunya ini di 2.2.27 ya, disebutin sini, jika tujuan telah berhasil dirumuskan, tindakan selanjutnya adalah mulai mengadakan studi informal. Studi informal yang dimaksud adalah mendapatkan informasi dengan mewawancarai pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan produk sejenis yang selama ini sudah ada di pasaran. Di sini juga jelas ya, ada contohnya nih, orang dari perusahaan pedagang besar nih, saing dan lain sebagainya. Nah, saya rasa ini agak jelas juga ya, karena tahulah informal ya, studi pasar informal. Biasanya kalau misalnya kita Bu Nani ini melawak nih ya.
yang keluar di UAS. Jangankan di UAS mbak, saya kasih keluar di semuanya yang hari-hari. Jadi kalau misalnya nanti ada tugas, hafalin aja tugas itu, nanti dia muncul lagi di ujian. Tak kasih woy. Kalau pilihan ganda itu ada 4 ya, mungkin ABCD kan, biasanya pilihan ganda itu ABCD. Ya nanti saya kasih AB mungkin kali ya. Jadi mbaknya tinggal pilih benar atau salah gitu, cuma 2 pilihan. Kalau perlu ada cuma A doang, tinggal bulatin aja, make it easy gitu ya. Ya oke, kita lanjut ya. Nah kalau kalau misalnya hasil dari studi pasar informal ini tidak kita tidak mendapatkan data yang cukup untuk usaha kita nanti, nah kita bisa melanjutkannya dengan studi pasar formal. Nah, pasar formal ini dia punya spesifik tertentu ya, jadi agak-agak berbeda. Cara dapatinnya itu agak ribet ya, karena nih yang pertama kita harus membuat definisi daerah pasar produk, kemudian mendefinisikan sifat produk beserta spesifikasi yang detail dan menentukan daerah jangkauan pasar yang diinginkan. Kemudian ada banyak lagi mendapatkan data sekunder nih. Saya kasih informasi data sekunder ini, mungkin teman-teman bisa lihat yang angka yang berhubungan dengan number ya. Nah biasanya data sekunder ini bisa didapat dari perusahaan atau misalnya di sini juga dijelasin nih, peraturan pemerintah, jurnal dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalnya yang ketiga ini ada membuat rencana survei. Wah, formal ini agak ribet ya, memang langkahnya agak banyak sekali. Kemudian ada, kita langsung lihat di sini ada data sekunder dan data primer. Nah, data sekunder ini yang seperti saya bilang tadi ya. Ya, saya kasih contoh sederhana gini. Data sekunder itu data yang berasal dari instansi atau dari lembaga ataupun dari perusahaan, dari organisasi. Jadi teman-teman bisa lihat. Nah, kalaupun teman-teman dapat data sekunder dari jurnal ataupun dari majalah, wah, bentar ya teman-teman ya. Halo. Wah, gimana ya nih? Maksudnya? Kagak tahu aku deh. Iya ini ngajar nih, masih ngajar UT ini. Bentar lagi lah. Ngajar UT masih online loh. Di kos. Oh iya iya. Iya kena kan langsung aja, kalau udah di depan tuh kena aku ambil kan. Kalau udah di depan kosku kan langsung aja ke kosku. Soalnya duit aku bayarin gitu. Oh bisa. Kenai kan kabari aja kalau kalian dapat di apa, chat aja. Ya. Oke lah, ayo. Oke, lanjut lagi ya. Sorry terpotong nih, dia ada teman telepon ya. Baru datang dia dari Indo. Oke. Nih, nah, tadi sampai di data sekunder ya. Nah, sekarang untuk data primer. Nah, data primer ini mungkin teman-teman pernah dikasih sama orang ya, kayak kuesioner buat ngisi tentang tentang sesuatu, entah itu kinerja atau itu tentang produk atau tentang jasa, yang biasa teman-teman lihat yang puas, apa, sangat tidak puas, itu tidak puas, terus itu biasa aja, puas, sangat puas. Nah itu yang disebut data sekunder. Itu kita dapatnya dari data lapangan. Biasanya kita nyebar kuesioner atau misalnya wawancara langsung ke orang yang bersangkutan. Sebenarnya gampang nih. Kalau dilihat ini data primer nih, penjelasannya cuma kecil, cuma kalau udah ditulis jadi teori ini kelihatan jadi banyak gitu ya, supaya tebal buku ini. Nah kemudian yang ini ada yang D-nya ini karakteristik permintaan saat ini ya. Ini sepertinya sama kayak tadi ya, dari hasil tabulasi data sekunder dan primer.
Kalau misalnya teman-teman udah masuk di sini ya, di yang dimaksud ini karakteristik permintaan saat ini nih, hasil tabulasi ini maksudnya hasil perhitungan ya, hasil tabulasi dari data sekunder dan primer nih. Kalau misalnya kita belajar sampai tahap ini berhubungan sama dengan statistik ya. Nanti kita akan belajar beberapa kalau sempat ya nanti ya, kita akan belajar sedikit tentang statistik, bagaimana sih memproses atau meregresi hasil dari tabulasi data sekunder dan primer. Nah ini agak ribet dikit ya, tapi teman-teman bisa paling tidak bisa gitu. Nah, pada dasarnya meliputi konsumen, industri, perantara, dan pemerintah. Nah, biasanya usaha untuk mengadakan klasifikasi pasar bisa ditinjau dari sifat produknya, misalnya produk awet atau tidak awet, atau durable or non durable. Oke. Ini udah pada teler ini. Kemudian, udah slide keempat ini, tenang lah, bentar lagi nih. Perkiraan permintaan yang akan datang. Ya. Setelah mengetahui keadaan pasar-pasar ini saat ini dan pertumbuhannya, analisis kemudian dapat memperkirakan permintaan yang akan datang dengan berbagai teknik peramalan baik kuantitatif maupun kualitatif. Ya. Jadi ini juga masih berhubungan sama rumus ya. Nanti kita akan belajar juga nih. Kita akan pakai rumus trend ya. Kita akan melihat kalau misalnya penjualan tahun ini sinyal putus nggak apa-apa, asal jangan putus cinta aja mbak, masuk aja nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya perkiraan permintaan yang akan datang, kita bisa pakai rumus trend nanti. Jadi kita lihat dari misalnya rata-rata penjualan untuk tahun 2016 itu berapa, kemudian akan kita kalkulasikan atau kita forecast untuk beberapa penjualan yang akan datang. Nah, biasanya untuk mendapatkan permintaan pun juga sama, kita akan lihat dari berapa sih jumlah produk yang telah terjual, lebih kepada kuanti. Modus median kecinta jurusannya. Modus median ya. Pakai kuartil gitu mbak. Pakai itu. Nggak apa-apa, masuk aja, pokoknya yang sinyalnya hilang gitu masuk dulu. Putus sinyalnya, nggak putus atau break atau nggak bisa move on dari sinyal tuh masuk aja dulu. Jangan patah hati aja gitu kan. Kemudian yang F ini merencanakan strategi pemasaran. Nah, lagi-lagi kita bahas tentang strategi pemasaran ya. Dari ribet ini. Sebenarnya ini kita untuk studi kelayakan bisnis ini tentang ini apa ya? Ini lebih kepada perusahaan yang memang perusahaan besar, skala besar ya. Bukan perusahaan yang kayak semacam home industry ya. Jadi kenapa perlu dengan kita menggunakan studi kelayakan bisnis ini, ada berbagai aspek yang harus kita pelajari karena nantinya agar usaha nanti itu tepat dengan planning dan sesuai dengan permintaan pasarnya. Makanya ada beberapa perhitungan memang harus diperhatikan. Saya juga sebenarnya nggak suka rumus ini mbak ya, karena tuntutan gitu kan. Mungkin mbak pernah kerja gitu kan, tapi nggak suka sama kerjaannya karena tuntutan gitu, mau diapain gitu. Tapi dari nggak suka, dari benci ini akhirnya jadi suka sama rumus ini mbak. Nah, hati-hati nih mbak-mbaknya yang suka benci-benci ini, nanti cinta lagi. Ini menghitung pasar sekarang dan pasar yang akan datang. Nah, ini juga udah masuk rumus nih. Udah slide 5 mbak, tenang aja. Sisa 4 lagi gitu kan. Tenang aja, slide yang terakhir tuh cuma ucapan terima kasih mungkin. Oke. Nah, ini udah lihat nih. Nah, menghitung pasar sekarang dan akan datang. Ini ada rumus nih, TA ya. Wah, ini udah mulai ya. Teman-teman kalau mau move on ibadah aja mbak, biar move on aja, kembali sama sang pencipta gitu. Kemudian ini ada rumus ya. Nah, rumus ini kita pakai data impor dan ekspor barang sejenis ya, maksudnya sejenis dalam artian yang barang itu yang sama. Nah,
Nanti ada di sini teman-teman bisa lihat PE itu apa sih, permintaan efektif yang dicari, kemudian P-nya apa, uh, I-nya gitu. Wah, oh wah, pasrah ya Pak. Wah, dulu pacaran nggak pasrah gitu, udah sakit hati langsung pasrah gitu ya. Pacaran nggak ingat Allah gitu, udah putus baru balik lagi. Oke, nah di sini juga uh, cara-cara yang dapat ditempuh mengukur meramalkan permintaan dan dalam analisis antara lain nih, selain dari rumus ini, yang kedua nih ada lagi cara nih, data permintaan barang sejenis di luar negeri dalam mengukur permintaan. Tapi ini agak susah karena dapat data-data seperti ini juga agak ribet ya, apalagi di tempat kita tahu sendiri ini. Harus ada amplop melayang dulu baru dikasih data dia. Ini menggunakan data produk pengganti, ini juga bisa. Produk pengganti, tapi di sini dalam artian kalau misalnya barang itu sama ya, sabun batangan nih, ini ada di sini contoh nih, misalnya produk sabun batangan yang menghadapi persaingan dengan sabun deterjen, boleh asal itu dia sama. Oke, wah cepat betul jalannya ini slide ini ya. Kemudian lanjutan nih, mengukur permintaan sekarang, ada pasar potensial, ada pangsa pasar. Nah, nih di sini ada untuk pasar potensial ini dalam mengukur permintaan sekarang analisis perlu mengukur pasar potensial nih. Nanti kita akan belajar ini. Salah satu metode yang bisa kita pakai nanti ini ada metode rasio rantai, chain ratio method. Nah, kemudian ada perhitungan pasar potensial yang mengalih permintaan makanan kecil, jumlah penduduk X, pendapatan per kapita X, rata-rata persentase pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan secara X, secara umum X. Nah, X ini maksudnya dalam artian ya penggantinya nanti. Kemudian ada pangsa pasar. Nah, selain mengukur pasar potensial, suatu perusahaan perlu mengetahui bagian penjualan nyata atau aktual perusahaan dalam industri yang bersangkutan di pasarnya. Kemudian hal tersebut berarti bahwa perusahaan harus mengidentifikasikan pula pesaingnya dan memperkirakan besarnya penjualan pesaing tersebut yang akan dibahas secara khusus pada bagian akhir. Jadi kebanyakan kalau di tempat kita itu untuk persentase keuntungan itu mereka hanya mengambil, ini kalau untuk menghitung keuntungan ya, mereka hanya fokus pada skala 20 sampai 30%. Ya, biasanya kalau 20 sampai 30%. Kenapa dia ngambil keuntungan kecil? Karena biasanya kita akan melihat jangka panjang hidupnya perusahaan itu. Ya, walaupun dia untungnya kecil, tapi kalau dia prosesnya sampai puluhan tahun, itu lebih baik dibanding untungnya besar tapi kita dapatnya hanya seasonal aja. Jadi waktu-waktu tertentu. Mungkin teman-teman punya pengalaman nih, saya kasih contoh yang home industry. Kalau home industry itu mereka ngambilnya terlalu gede untungnya, seperti gini. Kalau misalnya lihat outlet yang pinggir jalan itu baru bikin gitu, tiba-tiba yang lain udah pada ngikutin, udah bikin lagi, karena mereka melihat untungnya itu gede sekali ya, cuma jualan minuman gitu bisa untung banyak, akhirnya banyak pengikutnya, banyak penduplikatnya. Nah, kalau misalnya kita berbicara skala besar, yang skala gede, dia hanya mencakup 20 sampai 30%. Nah, kalau dia itu status perusahaan itu berada pada pasar persaingan sempurna. Tapi kalau dia berada pada pasar monopoli, nah tak jarang mereka akan mengambil untung yang lebih besar. Nah, biasanya kalau untuk yang monopoli, pemerintah akan turun tangan. Mereka akan coba mengatur harga. Kalau nggak diatur pemerintah bahaya ya, rusak nanti. Kemudian ini meramal permintaan, peramalan produksi dan penjualan suatu produk yang permintaannya stabil dari waktu ke waktu atau tidak ada persaingan relatif lebih mudah dibandingkan dengan peramalan produksi atau penjualan produk yang memiliki kondisi sebaliknya. Ya, kalau misalnya meramalkan permintaan itu yang dia tiap tahun stabil memang enak ya. Tapi umumnya itu jarang sekali ada meramal permintaan yang tiap tahun stabil ya. Karena bersaingnya di pasar yang sekarang ini umumnya pasar persaingan sempurna, akhirnya artinya banyak sekali kompetitor di sana, susah sekali untuk menstabilkan permintaan ini. Di sini juga ada lagi nih teknik peramalan
untuk kuantitatif ya, yang paling bawah teman-teman bisa lihat tuh. Nah, itu juga udah main rumus tuh. Ini refresh saja ya. Ini bisa nanti bisa teman-teman lihat sendiri nih. Contohnya ini jumlah penjualan tahun A adalah 1 juta setahun dengan kenaikan 20% setahun. Jadi penjualan tahun B adalah 1 juta 200. Nah, itu dari mana ya? 1 juta itu dikali 20. Kemudian berapa sih itu ditambahkan 1 juta. 200 tadi itu ditambah 1 juta akhirnya jadinya segitu. Sedangkan peramalan statistik meliputi analisis runtut waktu, time series analysis. Nah, ini ada regresi korelasi juga. Wah, seru nanti ini ya. Kemudian beberapa teknik peramalan tersebut akan dibahas secara ringkas sebagai berikut nih. Jadi ada nanti namanya survei pembeli, survey of buyer intention. Teknik ramalan ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan ya. Nah, biasanya ini kita bisa pakai kualitatif ya. Nah, kita bisa pakai kualitatif ya, pakai yang seperti saya bilang tadi, yang pakai data primer ya. Kita bisa melihat berdasarkan kuesioner ya. Karena nggak kalau untuk melihat survei tentang pembeli ya, yang kita survei nanti si pembelinya, entah itu dalam bentuk kuesioner atau dalam bentuk wawancara, tergantung dari metode yang diterapkan oleh perusahaannya. Kemudian peramalan berdasarkan pendapatan tenaga pemasaran ya. Artinya kita bisa meramal dari omset yang didapat oleh bagian pemasaran. Karena biasanya untuk pemasaran ini ada, karena mereka bekerja berdasarkan target ya, mereka akan selalu dievaluasi. Kalau dulu saya pengalaman tuh, evaluasi saya tiap 3 bulan sekali. Jadi setiap 3 bulan sekali saya akan dilihat dari proses banyaknya barang yang bisa saya jual, kemudian dilihat dari potensial saya nanti bisa menjual untuk beberapa bulan ke depan gitu. Kalau enggak ya udah pasti kontraknya di-cut gitu. Jadi PHK aja langsung. Kemudian ini ada pendapat para ahli expert opinion yang biasanya ini hanya melibatkan dealer, distributor, pemasok, konsultan pemasaran, dan asosiasi dagang. Ya, misalnya secara periodik dealer diminta menentukan target penjualan yang ingin dicapai, atau setiap periode tertentu perusahaan membeli paket peramalan industri dari sebuah jasa konsultan. Kalau misalnya kita pakai pendapatan para expert ini ya, biayanya juga cukup mahal ya, karena kalau untuk bayar konsultan itu agak mahal. Bentar ya, ini laptop ini udah mulai rusak, ini muncul terus Windowsnya ini.
Bentar ya, ini kayaknya laptop saya ini lagi hang, ini muncul terus Windowsnya, jadinya ketutup dia. Biasa laptop lama ini, laptop jadul ya, penuh kenangan ya. Ya mati pak. Bentar ya, ini kayaknya apa ini, nggak mau not responding ini mana. Bentar, ini nggak bisa diklik dah. Wah kacau ini tuh nih. Minta dilem biru, dia lempar beli yang baru ini. Aduh kacau ini, kenangan ya. Iya sih banyak kenangan ini dari SMA dulu ini sampai S1 ya. Udah melalang buana dia, tapi kenapa ini hang. Oke ya, kita coba lanjut dulu ya, mudah-mudahan gak hang lagi nih, soalnya dia stop 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 responding itu. Iya lama awet mah gak pernah dipakai. Di lemari doang. Oke. Nah ini untuk kita lanjut ya. Nah untuk meramal permintaan ini ada beberapa banyak yang nanti kita pakai. Ada beberapa teknik ya. Di sini juga ada, kalau teman-teman lihat kita nanti pakai trend ya. Komponen pertama ini ada trend, kemudian ada store teknik, tes pasar market test gitu kan. Nah ini semua ada tesnya. Nah, jadi nanti kita udah main-main rumus nih ya, mudah-mudahan teman-teman bisa melek semua nanti. Tapi tenang saja, saya akan pilihkan rumus yang paling terakhir nih, yang analisis runtun waktu terdiri nih. Nah ini sangat mudah sekali ya. Kalau misalnya teman-teman lihat nih, ini ada contohnya, sebuah perusahaan asuransi berhasil menjual polis ya sebanyak 12.000 pada tahun ini, diramalkan tahun berikutnya akan meningkat 5%. Berarti kalau dia meningkat 5% kan artinya 12.000 tadi dikali 5%. 5% kemudian berapa hasilnya, ditambahkanlah 12.000 tadi. Nah kalau di sini hasil perkaliannya jadinya 600 ditambah 12.000, atau cara lainnya ini 12.000 dikali 1,05. Tapi saya kasih sederhana, pakailah yang 5% saja supaya lebih memudahkan teman-teman. Jangan sampai yang udah mudah gini akhirnya terkecoh sama cara ya, salah nanti, agak ribet nanti. Nih pada tahun depan diramalkan terjadi inflasi yang akan menurunkan
Ya, jadi karena inflasi turun 10%, akhirnya nanti dikali 10 lagi. Jadi yang 12.600 tadi dikurangi sama hasil perkalian yang 12.600 tadi dikali 10. Nih. Penjualan rata-rata sebulan ini juga di sini dijelasin nih. Bisa kalau untuk sebulan yang bisa langsung aja dibagi per 12 bulan. Jadi per tahun dibagi 12. Nah, ini kita bicara tentang per tahun. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat nih rumus kalau perhitungan ini ya gampang aja, ini tenang aja lah. Nanti saya pilihkan yang gampang-gampang ya. Jadi paling enggak biarpun teman-teman orientasinya ijazah gitu kan, dapat ilmunya dikit-dikit lah. Kalau anaknya nanti nanya itu apa gitu kan, nah, tahu lah dikit-dikit ya. Terus itu di sini juga ada nih, balik di halaman 2.44 ini udah mulai masuk rumus juga. Nah, oke. Teman-teman bisa lihat tuh. Teknik exponential smoothing. Ya, di sini juga ada rumus nih. Ramalan penjualan pada periode selanjutnya kita pakainya konstanta juga, yang besarnya kurang daripada 0 atau kurang daripada 1 ya. Yang nilai alfanya juga di sini kelihatan nih, penjualan nyata. Wah, ini nggak masuk rumus semua nih. Terus ada teknik regresi. Nah, sebenarnya rumus yang banyak ini sekarang udah ada aplikasi yang bisa mengerjakannya dengan cepat, bahkan kalau misalnya teman-teman hitungnya sampai 1 jam atau 2 hari atau seminggu nggak selesai gitu kan. Nah, aplikasi ini bisa proses data ini lebih cepat, hanya hitungan mungkin 15 menit atau 30 menit. Nah, tapi masalahnya ya, karena kita harus punya SPSS. Jadi SPSS itu bisa dipakai untuk regresi, untuk menjalankan rumus-rumus ini. Nah, kalau saya sih biasanya pakai SPSS. Jadi kalau misalnya teman-teman hitung, nanti saya kasih tugas, terus teman-teman balikan ke saya, nanti saya akan coba hitung lewat SPSS sama enggak nilainya. Kalau misalnya nilainya salah, berarti teman-teman yang salah. Ya gitu kan. Nah, tapi saya akan menghargai prosesnya. Yang penting dikerjain gitu, asal jangan nyalin soal aja. Kerjain, coba salah juga nggak apa-apa, manusia kan tempatnya lupa gitu. Asal jangan keseringan lupa aja. Nah, di sini juga ada rumus lagi di sini, mungkin yang akan saya ambil selain tes korelasi ya. Ini agak susah kayaknya ya, tes korelasi ya. Teman-teman harus punya kalkulator saintifik juga bisa ya. Control limit. Nah, ini mungkin control limit ya. Kita pakai D of F. Maksudnya degree of freedom. Nah, kita akan pakai ini nanti. Mungkin ya. Selain yang tadi ya. Itu masih mungkin kemungkinan. Nah, kemudian di sini juga di slide berikutnya nih ada pengawasan peramalan. Nih kita pakai, ini ada ini ya, kesalahan absolut rata-rata, kesalahan kuadrat min akar, kemudian tes korelasi dan kontrol limit. Tapi nanti juga saya nanti akan lihat. Tapi kemudian berikutnya ada analisis persaing juga. Wah, ini kurang lebih sama seperti tadi ya. Ini kalau teman-teman lihat dari analisis pesaing ini, kita harus melihat yang pertama ini ada identitas pesaing, kemudian ada strategi pesaing, tujuan pesaing, kekuatan dan kelemahan pesaing, dan pola reaksi pesaing. Nah, ini sepertinya ini udah mulai masuk perhitungan juga ya. Terdapat 4 pesaing jika dilihat dari konsep substitusi produk. Yang pertama, perusahaan yang menawarkan produk dan jasa sejenis dan sama dengan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang sama dan pada harga yang sama pula. Nah, jadi kalau untuk analisis seperti ini ya, strategi pesaing ini masih nggak pakai rumus ya, tujuan. Nah, tapi untuk yang kekuatan kelemahan kita udah pakai ROI ya tadi ya, return of investment juga bisa dipakai. Atau misalnya teman-teman pernah nggak dengar analisis SWOT? Nah, biasanya nanti kalau untuk analisis pesaing saya akan coba ngasih tugas ke teman-teman. Tugas ini akan mewakili nilainya untuk beberapa tugas ya. Ya. Jadi nanti kita pakai analisis SWOT aja. Nah, SWOT ini nanti kita akan lihat. Saya akan flashback kembali ya, SWOT itu apa? S-nya itu nanti ada strength,
kemudian ada weakness. Strength itu maksudnya kekuatan, W-nya itu tadi weakness kelemahan, cuma itu threat, T-nya itu threat, O-nya itu opportunity ya. Opportunity artinya kesempatan. Kemudian T-nya itu ancaman ya atau threat ya. Jadi nanti kita pakai itu untuk analisis pesaingnya. Nah, kalau teman-teman nggak pengen pakai rumus, kita bisa pakai itu, pakai SWOT, analisis SWOT tadi. Nah, ya sama halnya kayak teman-teman gitu kan, kalau pengen deketin pasangan atau bersaing sama orang lain buat dapetinnya gitu kan, pakai SWOT dulu kan. Apa sih kekuatan saya gitu kan, kelemahan saya di mana. Dari situ, dari peluang saya nanti seperti apa, atau misalnya ancamannya nanti seperti apa, entah lain-lain. Nah, akhirnya kan bisa menentukan strategi yang tepat untuk mendekatinya gitu. Nah, halnya juga gini, sama juga di sini. Nah, tapi kalau untuk yang perusahaan-perusahaan ini umumnya sih mereka pakai rumus ini, rumus-rumus yang untuk menghitung permintaan, kemudian market share-nya dan lain sebagainya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan nih. Nanti mungkin saya juga bisa ngambil dari sini aja ya kali. Mungkin kalau untuk ujian saya paling enggak pilihan ganda ya. Jadi teman-teman kalau nggak ngerti bisa hitung kancing aja. Hitung aja kancingnya A B C D gitu. Nah, di sini ada lagi pemasaran ya. Yang terakhir ini ada pemasaran. Nih, strategi pemasaran. Nah, kalau kita berbicara strategi pemasaran ini nanti yang akan kita bahas juga ini ada 4P ya. Kalau misalnya teman-teman produk, price, kemudian itu place, promotion. Nah, itu nanti kita ketemu lagi tuh sama 4P atau bauran mix atau marketing mix ya, benar, marketing mix. Nah, jadi semua strategi yang ada di perusahaan selalu beracuan pada 4P ini. Nah, 4P ini dikemukakan atau dibuat oleh si Philip Kotler ya. Dia penemu dari 4P ini atau bauran pemasaran atau marketing mix. Nah, kenapa ini jadi penting strategi pemasaran ini? Karena gini, saya kasih contoh sederhana gini, kalau baca ini terlalu ribet ya. Saya kasih contoh sederhana gini. Kalau teman-teman punya produk ya, katakanlah kita asumsikan teman-teman ini yang punya perusahaan ya, terus punya produk, kok produknya itu nggak laku-laku ya? Kenapa nggak laku? Mungkin saja bisa jadi harganya yang terlalu tinggi atau harganya yang terlalu rendah. Ternyata harga tinggi ataupun harga rendah itu juga sangat berpengaruh. Kadang-kala kalau misalnya segmen market kita adalah kaum misalnya yang pendapatannya high class ke atas gitu, kalau teman-teman kasih harga rendah, dia justru nggak mau beli. Kenapa demikian? Karena mereka beli produk itu berdasarkan prestis mereka. Saya kasih contoh gini, kalau teman-teman ya mungkin pernah jalan-jalan atau pernah ke kafe kemana gitu, kalau HP-nya Mito atau HP-HP yang jelek-jelekan gitu kan, kadang-kadang kalau bunyi itu udah dijepit tuh HP itu supaya bunyinya nggak nyaring gitu. Kadang-kadang nanti ngangkat teleponnya juga dari bawah meja. Beda sekali kalau orang yang pakai HP iPhone itu, jangankan dijepit gitu, HP itu dipegang itu udah, mungkin kalau dia bisa berdiri di atas meja, mungkin dia berdiri di atas meja tuh buat ngangkat HP itu. Ada di sini indikasi kenapa harga mahal itu bisa jadi bagus, harga mahal, harga murah pun itu bisa jadi ancaman, bisa juga jadi profit bagi kita, tergantung daripada segmen pasar. Nah, oleh sebab itu kenapa setiap perusahaan itu selalu mempertimbangkan tentang 4P ini. 4P ini sangat penting sekali. Kemudian ada saluran distribusi atau memang place ya, tempat ya. Dia bisa juga gaya hidup atau lifestyle, tapi pada dasarnya lifestyle itu terjadi karena income mereka yang sudah terlalu tinggi ya. Nah, kalau dulu itu terjadi karena income yang memang sudah terlalu tinggi. Akhirnya dia kalau secara teori Maslow, dia ingin pengakuan diri. Artinya kalau bisa dilihat dari teori Maslow yang segitiga itu, yang paling atas pucuk sekali itu, mereka ingin diakui sebagai orang kaya gitu. Nah, tapi kalau di Indonesia beda. Nah, jadi mereka kadang-kadang terpengaruh, kalau anak-anak yang cabe-cabe itu malah terpengaruh sama lingkungan ya, karena gaya hidup ya, seperti yang siapa ini bilang, Mbak Nani ya. Kadang-kadang walaupun dia makan ikan kering doang gitu kan, gaya hidupnya udah bablas aja gitu katanya. Ya pengennya biar orang tuanya cuma tukang sapu ya digantung gitu, ngutang kredit jadi, yang penting lifestyle-nya jadi gitu. Nah, tapi kalau kita berbicara pada konteks perusahaan besar, ini sangat penting. Kenapa?
Untuk saluran distribusi juga mungkin pernah teman-teman juga pernah ketemu warung-warung atau toko sederhana mungkin yang rasanya enak sekali gitu kan, tapi kok nggak laku. Mungkin bisa jadi karena dia em, buka usahanya itu di dalam gang atau di tempat yang memang tidak bisa dijangkau oleh transportasi, sehingga sehingga apa ya, dia salah dalam proses penempatan place tadi. Artinya seenak apapun kalau tempatnya juga kurang strategis akhirnya kan mengancam ya. Kemudian yang terakhir ini promosi, walaupun tempat itu juga enak, terus itu harganya murah atau produknya bagus, terus tempatnya juga tepat gitu, tapi kalau orang nggak tahu kan sama aja bohong gitu kan. Nah itu makanya gunanya pentingnya promosi. Nah itu pun semua terjadi pada perusahaan yang dengan skala besar, mereka selalu memperhatikan produk, harga, dan lain sebagainya. Sebentar ya, hang lagi nih. Mana bro? Oke, aku ke bawah. Halo halo, cek cek. Aduh, payah kali laptop nih. Udah minta ini dia, udah minta ganti MacBook ini mbak, lifestyle katanya gitu kan. Oke ya, untuk malam ini sepertinya kita belum ada tugas ya, jadi aman lagi masih. Untuk tugasnya mungkin saya akan kasih setelah tanggal 12, jadi ya masih bisa bersantai-santai dulu. Wah udah habis nih slide nya nih, nggak bisa lagi di next nih. Oke lah, kita buka sesi diskusi. Udah 15 menit lah. Siapa yang mau, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan, masih berhubungan sama ini ya, tapi ya jangan curhat lagi.
tentang home industry tadi yang Bapak bilang mengambil keuntungan lebih besar daripada produksi skala besar ya. Oke. Nah, biasanya kalau kalau kita kalau kelemahan dari home industry yang ada di Indonesia ya, saya kasih contoh, mungkin teman-teman pernah lihat teh 2 daun gitu kan, atau misalnya minuman milkshake dan lain-lain, coklat dan lain sebagainya gitu ya. Mereka mengambil untung yang besar. Kita bisa lihat usaha itu dia ngambil untung besar atau tidak bisa dilihat dari duplikat dari usaha tersebut. Nah, biasanya kalau biasanya pesaing kalau udah lihat usaha itu banyak diminatin, terus peminatnya banyak sampai orang mau beli, bahkan mau beli saja antrinya cukup panjang gitu, akhirnya untuk plagiatnya sangat banyak sekali. Nah, disitulah kenapa saya bilang kebanyakan mereka mengambil untung besar, sehingga akhirnya mereka akan habis di pertengahan jalan, misalnya 3-6 bulan udah kadang-kadang usahanya udah tekat gitu. Kalaupun dia masih tetap berjalan, pesaingnya udah banyak. Artinya kalau udah pesaingnya udah banyak, market share-nya udah pada habis dalam artian ya, yang tadinya kalau misalnya dia bisa jual sendiri, akhirnya udah banyak pesaing, mau nggak mau dia udah harus bermain di harganya udah diturunkan. Mungkin seperti itu tadi yang untuk yang pertama tadi. Udah nih. Kemudian mau tanya Pak, dalam studi informal, salah satu caranya dengan meminta informasi pada orang yang bekerja pada perusahaan pesaing. Nah, terus gimana caranya Pak? Apakah pesaing akan bersedia memberikan data informasinya Pak? Nah, biasanya kalau kita minta secara langsung ke karyawan ya, sangat susah sekali ya, jelas sangat susah sekali, karena itu kita tahu bahwa dia adalah pesaing kita. Nah, tapi kalau untuk perusahaan yang bergerak di bidang skala besar ya, kalau misalnya teman-teman pernah lihat PT Gudang Garam Tbk gitu, nah kita bisa dapat informasi tentang perusahaan tersebut di internet atau di webnya langsung tersebut, karena mereka bermain di bursa saham. Nah, biasanya kalau perusahaan itu dia bermain di bursa saham, mereka untuk data karyawan, data-data penjualan, ataupun data tentang arus kas mereka, balance sheet-nya atau neraca mereka, kita bisa lihat dari web tersebut. Nah, akhirnya sangat mudah sekali untuk kita melihat perbandingan berdasarkan dari web tersebut. Ini yang kayak dibilang siapa sih, terlalu benar nih. Nah, di sini karena kalau untung cuma sedikit, karena kalau untung cuma sedikit tidak bisa menutup cost. Nah, kalau ambil untung agak banyak akan kalah dengan pesaing. Nah, bagaimana mengantisipasi kira-kira berapa persen? Nah, makanya idealnya untuk keuntungan itu Mbak bisa ngambil 20 sampai 30%. Nah, Mbak, biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar mereka akan melihat dari skala kurs bunga di bank ya. Kalau misalnya kita nyimpan uang di bank, berapa sih persenan yang bisa kita dapat? Biasanya 9 sampai 10% gitu ya untuk bunganya. Kadang di bawah itu. Nah, teman-teman kalau kita berbicara skala besar, dia akan mengambil keuntungan lebih dari yang ditetapkan di bank tadi, bisa jadi 20 sampai 30% ya. Kalau misalnya teman-teman ngambil untungnya cuma kisaran 9 sampai 10 gitu, ngapain capek-capek buka usaha, mending simpan uang aja di bank gitu kan, karena bunganya pun akan dapat yang sama. Jadi seperti itu. Jadi kalau bisa 20 sampai 30. Tapi kalau kenapa home industry itu tiba-tiba langsung kalah dalam persaingan? Karena ngambilnya terlalu tinggi. Contoh saya kasih contoh gini, kalau misalnya biaya produksi atau costnya itu 10.000 gitu kan, satu cup gitu, kadang-kadang kan bisa dijual sampai 15.000 atau sampai 20.000. Nah, 15.000 saja dia jual udah 50%-nya ya kan. Bayangkan kalau dia jual sampai 100. Nah, itulah yang terjadi kenapa begitu booming, usaha itu booming dan dilihat banyak orang gitu, akhirnya akan muncul berbagai macam usaha sejenis. Makanya teman-teman kalau balik ke Indo nanti lihat tuh, pinggiran itu banyak sekali tuh outlet tuh yang udah menjamur, jual minuman ini lah, makanan ini gitu, based on dari situ.
Kemudian ini siapa lagi nih, Siti Romela. Ini mahasiswanya emang cuma 9 ya, 9 orang ya. Ya kalau kalau misalnya mau buka usaha ini ya Pak. Oh 9 ya, berarti bener aja ya Haryanti. Kalau usaha sembako sudah pasti juga pakai studi ya, cuman dia lebih sederhana. Nah, biasanya kalau untuk kebutuhan-kebutuhan sembako atau misalnya kebutuhan pokok yang sehari-hari lebih kepada harganya ya. Nah, karena bentar, kenapa yang hilang ini? Ya. Jadi teman-teman hanya bisa bersaing dari harga akhirnya, artinya teman-teman bisa survei dari harga-harga produk dari pesaingnya. Nah, musuhnya sekarang usaha sembako itu bukan cuma toko-toko sebelah gitu kan. Justru seperti Indomaret, Alfamart, retail-retail itu juga retail kecil udah jadi musuh dari sembako ini. Artinya Mbak harus bisa jual. Aku cuma nah, kalau bisa jadi mbaknya ini nanti lihat perbandingan harganya dari toko sebelah gitu. Cuman kelebihannya sembako ini ya, kalau di tempat saya tetap eksis. Kenapa? Karena boleh ngutang gitu kan. Cuma itu aja sih, sama jenis-jenis produknya, variasi jenis produknya. Katakanlah misalnya beras gitu, harus ada berapa jenis merek beras yang memang bisa ibu jual nanti di situ, seperti itu. Wah, saya juga tertarik tuh yang kambing itu, cuman ya masalahnya adalah seasonal kan, kita dapat untungnya juga malah pada saat waktu musim-musim tertentu, nggak tiap bulan. Artinya kalau misalnya kita nunggu berapa bulan, kos untuk nutupin biaya perawatan si kambing itu kan juga butuh biaya gitu. Nah, itulah makanya agak-agak gimana gitu, agak berat sih. Cuman kalau udah skala gede kan lumayan tuh. Saya dukung lah itu yang mau jual tuh. Balik-balik jadi pengusaha gitu, balik dari Taiwan gitu, kumpulin uang yang udah kerja sampai puluhan tahun kan, balik sana udah bisa beli sapi sama kandang-kandang ya. Maaf, aku cuma jadi pendengar Pak sambil kerja malam. Nggak apa-apa, semua good luck gitu ya. Yang penting nimbrung aja gitu, nanti waktu saya absen terakhir nimbrung lagi nggak apa-apa. Kalau usaha les bahasa Inggris untuk anak SD studi kelekanan mencakup apa saja Pak, garis besarnya? Wah, kalau untuk les bahasa Inggris ya, satu ya udah pasti tutornya itu harus memang spesialisasinya memang harus bagus. Nah, itu bisa dibuktikan dengan sertifikat. Mungkin kalau misalnya Mbak mau narik hati orang tuanya gitu kan, Mbak kasih tahu pengalaman Mbak pernah kerja, pernah belajar bahasa Inggris, udah punya sertifikat gitu kan. Nah, sertifikat itu yang penting kalau untuk yang les-les gitu, karena kebanyakan orang tua hanya akan melihat dari prestasi si tutor tadi. Kalau misalnya si tutornya itu nggak punya basic atau skill yang mumpuni, kadang-kadang dia lebih nggak mau, kadang-kadang malah lebih menyuruh anaknya itu untuk masuk yang lembaga-lembaga yang memang udah tersertifikasi. Mungkin seperti kalau di tempat saya itu ada namanya Borneo ya, itu juga satu lembaga baru ya, dia itu khusus untuk les bahasa Inggris, mata-mata pelajaran untuk SD, SMP, dan SMA, seperti itu. Jadi kalau untuk itu garis besarnya ya kualifikasinya cuma di situ. Dan kemudian yang kedua, kalau misalnya Mbak pengen benar-benar fokus di situ, tergantung nanti. Untuk kalau memang khusus untuk anak SD, paling tidak desain dari tempat Mbak itu harus memang nuansa anak SD. Contoh, kasihlah gambar-gambar yang memang Mbak yakin kalau anak SD itu suka sama gambar itu. Oke, silakan, nggak apa-apa, buat Mbak Eka Apriani. Nah, yang kembali ke Bu Nani tadi, nah, paling tidak fasilitas itu sesuai dengan jenjang usia mereka ya, sehingga nanti kalau mereka itu udah pernah kesana, balik lagi makin senang mereka buat belajar karena nuansanya juga bagus itu. Nah, selain daripada itu, nah kompetensi dari si tutor tadi.
pembuktiannya paling benar ya harus ditunjukkan dengan sertifikat juga, dan juga keahlian si tutor. Itu aja sih yang paling penting. Haryanti, wah Haryanti ini kayak lagu dulu ya, Haryanti. Oh pakai N ya. Oke, sama-sama. Wah, pengen ngajar bahasa Inggris ya Bu Nani ini. Cayo katanya. Apa sih? Cayo. Oke, ada yang lagi yang mau nanya nih sebelum kita tutup kan? Thank you Pak. Iya Pak, masih jarang di tempat saya. Oke, nggak apa-apa. Ya, masih jarang di tempat berarti apa itu? Yang banyak kayak dukun nih pindah-pindah ya. Tanya nih, gimana cara mengetahui gambaran permintaan barang baru di satu negara tetapi sudah diproduksi negara lain tapi barang tersebut belum ada yang sama sejenisnya. Oh iya ini. Satu ya Mbak bisa. Tapi Mbak kadang-kadang kan barang baru yang diproduksi di negara lain sama kalau misalnya kita terapkan di negara kita atau kita bawa pulang gitu, kadang-kadang kan kita berbeda. Dalam artian gini, itu bukan jadi kebutuhan atau permintaan di negara kita. Nah, oleh sebab itu tapi kalau emang Mbak pengen nyoba gitu, kadang-kadang juga malah sebaliknya barang itu juga di sana tidak dibutuhin, tidak begitu permintaannya tidak begitu banyak, tapi di tempat kita sangat banyak. Atau juga bahkan di tempat kita permintaannya sama banyaknya dengan negara yang memproduksinya. Nah, biasanya kalau yang kayak gini ya, kasus seperti ini sederhananya Mbak bisa cek aja di Google ya. Biasanya di situ disebutin ya, dia akan jual atau ekspansi barang ini ke negara mana saja, ke Indonesia ataupun tidak. Nah, kalau misalnya Mbak buka di situ juga bisa dilihatin barang yang sejenis yang ada di Indo juga seperti apa, kadang-kadang dia muncul. Itu sih yang sederhana gitu. Nah, kalau mau lebih jelasnya lagi Mbak bisa lihat di um, barang-barang produksi dari ekspor home industry, ada di webnya di BPS ya, bisa dibuka home industry Indonesia itu, diklik aja cari situ sesuai dengan tahun yang Mbak pengen dan ditulis aja nama produknya atau jenis dari produk itu. Nah biasanya dia nggak sebutin mereknya tapi dia cuma nyebutin kategori produk itu, misalnya kategori makanan gitu kan. Nah Mbak nanti waktu Mbak tuh klik nanti kelihatan tuh produk-produknya tuh apa aja, di situ juga kadang-kadang dia muncul. Nah tapi kalau dia nggak muncul ya berarti itu memang belum ada di tempat kita. Nah kalau Mbak rasa itu barang memang bisa diterapkan di tempat kita, itu juga Mbak yakin ada permintaannya di sana, misalnya contohnya gini, sederhananya gini, iseng-iseng gitu kasih teman dulu gitu buat oleh-oleh gitu. Wah, sambil word of mouth itu dalam artian ceritalah yang baik-baik tentang produk itu, memasarkannya. Oh saya punya barang ini loh sama si ini, bagus buat ini buat itu gitu. Biasanya kan kalau untuk online shopping dia pakainya juga gitu. Nah banyak kan online shopping dia ngambil barang dari luar. Nah saya juga punya pengalaman, teman saya ini dia jual itu jersey, itu baju-baju bola gitu kan, dia ngambil dari Thailand. Nah di Indonesia itu ada sebenarnya, cuman harganya beda jauh, akhirnya dia jualan itu. Nah kalau Mbaknya pengen nyoba juga bisa gitu, tapi kalau mau yakin dulu lihat dulu di internet sambil searching dulu barang yang sejenis, kemudian cari tahu dari teman-temannya juga yang ada di Indo mungkin pernah atau nah kalau mau lebih yakin lagi buka di webnya, ada web di BPS itu bisa dilihat, atau Kamar Dagang atau Kementerian Dagang juga bisa dilihat di situ jenis-jenis produk yang terdaftar BP POM. Nah kalau barang itu nggak terdaftar ya berarti bisa dibilang ya barang itu memang
nggak ada di tempat kita. Mungkin seperti itu yang sederhananya ya, biar nggak usah pakai rumus-rumus gitu kali ya. Wah ini banyak pengen usaha ini. Di sini banyak barang ya, saya lihat nih banyak fashion ya buat perempuan ya. Wah, nah harganya juga bisa dibilang murah ya. Cuman yang jadi masalahnya adalah waktu kita kirim ke Indo kan, costnya juga tinggi. Akhirnya sampai di tempat kita juga harganya jadi tinggi lagi. Nah itu juga jadi masalah. Tapi kalau teman-teman bisa ngakalin tuh, bisa dapat harga pengiriman yang lebih murah, itu juga sangat menarik ya. Karena sekarang udah orang banyak, udah passion itu udah lumayan lah. Juga menariknya karena sangat cocok bagi perempuan ya. Kalau usaha itu nggak perlu banyak apa ya, nggak perlu biaya banyak untuk maintenance-nya ya, karena nggak basi seperti makanan dan lain sebagainya. Wah mahal ya. Oh, soalnya kalau di compare sama di tempat saya sana harganya sama aja sih, termasuk sama biaya hidupnya juga kurang lebih lah kalau makan gitu. Nggak tahu kalau di daerah Jawa ya, makanya teman-teman saya kalau beli ya banyak kan beli di sini yang perempuan. Oh, oh segini wong wong Jogja ya. Oke, ada lagi pertanyaan ya buat dari teman-temannya nih. 20.000 kenyang. Wah, 20.000 tempat saya makan pagi doang ya, sarapan. Ini yang nggak hadir ini berarti si Yulita sama Dewi Yuliana ya, 2 orang ya. Dewita Yuliana. Oh oke oke oke. Saya rasa ini waktunya juga udah habis ya. Nanti kita ketemu untuk tugas nanti akan saya kasih setelah tanggal 12 ya, setelah tatap muka ya. Semoga nanti kita bisa ketemu semua di tatap muka nanti yang tanggal 12 ya. Jadi kalau kita udah ketemu gitu kan makin akrab gitu, kali aja ada yang berjodoh di situ kan. Oke ya, untuk tugas seperti yang saya bilang tadi, belum ada tugas ya. Untuk materi yang ini saya terbuka saja kalau misalnya teman-teman pengen nanya di luar jam ini berhubungan sama usahanya teman-teman yang lagi digeluti sekarang, bisa di lewat messenger aja atau di grup kita juga boleh begitu. Kalau misalnya nanti ada yang udah karya ilmiahnya udah dibuat, butuh butuh buat metodologi penelitian, saya juga bisa bantu. Tenang saja lah. Wah, nyari apa ini, lagi nyari. Wah gitu lah, wajar kali ya nyari-nyari gitu ya, namanya juga meraba-raba gitu. Oke oke. Jadi yang nggak hadir malam ini 2 orang. Kemudian untuk tugas nanti akan kita bahas setelah tanggal 12, nanti akan ada tugas. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah berpartisipasi malam ini, dan sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Pak, kalau udah punya tutor pembimbing boleh tanya? Boleh. Jadi ini sebenarnya statusnya saya bukan jadi dosen pembimbing kalian ya. Ini cuma membantu. Karena kebetulan dulu juga saya sempat ngajar tentang metodologi penelitian. Tenanglah. Oke. Oke, sampai bertemu kembali. Selamat istirahat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana, Bang? Ya, perjalanan. Biasa perjalanan dulu. Hmm. Itu setiap habis ini sebetulnya apa lagi tuh bro?